Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang inovasi peningkatan profesionalisme guru. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Salmawati dengan NIM 2305157 dan rekan saya Chelsea Diana Ayu dengan NIM 2305993 dan rekan saya Nuran Rauda Senja dengan NIM 2306168. Pada pembahasan hari ini akan ada beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian dan tujuan PLC, yang kedua ada struktur kegiatan dalam PLC, yang ketiga ada manfaat PLC, yang keempat ada tantangan dalam implementasi PLC, dan yang kelima ada solusi dan rekomendasi implementasi PLC. Untuk penjelasan yang pertama yaitu pengertian Professional Learning Community atau PLC yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian Professional Learning Community, komunitas pembelajaran profesional atau Professional Learning Community atau yang biasa disingkat dengan PLC adalah kelompok pendidik yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan. PLC bisa diartikan juga sebagai kelompok pendidik yang berkomitmen untuk bekerja secara kolaboratif dan berkelanjutan dalam meningkatkan pembelajaran siswa melalui inquiry dan penelitian tindakan. PLC menekankan pentingnya pembelajaran sebagai tujuan utama, kolaborasi antar guru, serta penilaian berkelanjutan berdasarkan pencapaian siswa. Dalam konteks PLC, kolaborasi tidak hanya terbatas pada berbagi pengalaman, tetapi juga mencakup pengembangan strategi pengajaran yang inovatif dan efektif. Anggota PLC saling mendukung dalam merancang kurikulum, menyusun rencana pelajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Dengan berbagi ide dan praktik terbaik, guru dapat memperkaya metode pengajaran mereka dan meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan demikian, PLC bukan hanya sekadar kelompok kerja, tetapi merupakan ekosistem pembelajaran yang dinamis dan saling mendukung. Melalui komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, PLC berkontribusi pada penciptaan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar dan perkembangan mereka secara keseluruhan. Selanjutnya ada penjelasan mengenai tujuan Professional Learning Community atau PLC. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pengajaran. PLC bertujuan untuk memperbaiki praktik pengajaran yang dilakukan oleh para guru. Dengan berkolaborasi dalam komunitas ini, guru dapat saling memberikan umpan balik, berbagi pengalaman, dan menerapkan metode pengajaran yang lebih efektif. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan pengajaran yang lebih berkualitas yang pada gilirannya akan berdampak positif pada hasil belajar siswa. Yang kedua ada mendorong kolaborasi. Salah satu inti dari PLC adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi antar guru. Dalam komunitas ini, guru didorong untuk berbagi ide, strategi, dan sumber daya yang mereka miliki. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, guru dapat belajar dari satu sama lain, menemukan solusi untuk tantangan yang dihadapi, dan meningkatkan efektivitas pengajaran mereka secara keseluruhan. Yang ketiga ada meningkatkan hasil belajar siswa. Fokus utama dari PLC adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan adanya kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan di antara para pendidik, diharapkan mereka dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di kelas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik, terlepas dari latar belakang atau kemampuan mereka. Dan yang terakhir, ada membangun budaya pembelajaran. PLC juga berperan dalam membangun budaya pembelajaran di antara para pendidik. Dalam komunitas ini, guru didorong untuk melakukan refleksi terhadap praktik mereka dan terus mencari cara untuk meningkatkan diri. Budaya ini menciptakan suasana di mana pembelajaran dan pengembangan profesional menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari para pendidik.
sehingga mereka selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dalam belajar. Secara keseluruhan, PLC ini berfungsi sebagai platform yang mendukung pengembangan profesional guru yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa. Materi selanjutnya yaitu mengenai struktur kegiatan PLC. Yang pertama yaitu perencanaan tahunan. Kegiatan PLC ini dimulai dengan menyusun rencana tahunan yang dilakukan di awal tahun pelajaran. Di sini, guru dan pimpinan sekolah menentukan tujuan, tema, dan jadwal pelaksanaan PLC. Perencanaan ini penting agar kegiatan berjalan konsisten dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua, pembentukan tim komite pembelajaran dan komunitas praktis. Komite ini terdiri dari guru-guru yang memiliki pengalaman atau kompetensi dalam kepemimpinan pembelajaran. Mereka menjadi fasilitator yang mengarahkan jalannya PLC, mulai dari merancang materi diskusi hingga mendampingi refleksi. Keberadaan tim ini sangat menentukan kelancaran dan kualitas pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pertemuan rutin. Pertemuan rutin adalah inti dari PLC. Guru-guru berkumpul secara berkala, bisa mingguan atau bulanan, untuk mendiskusikan tantangan di kelas, berbagai ide, dan merancang solusi bersama. Ini bukan sekedar tempat, tapi ruang kolaboratif di mana guru belajar dari guru lain. Yang keempat, kolaborasi dan berbagi praktik baik. Dalam kegiatan ini, guru membagikan strategi atau pendekatan yang sudah terbukti efektif di kelas mereka. Misalnya, penggunaan media ajar tertentu atau pendekatan diferensiasi yang berhasil. Kolaborasi ini mendorong inovasi dan memperkuat budaya saling belajar di sekolah. Yang kelima, refleksi dan evaluasi. Setelah mencoba strategi baru di kelas, guru diajak untuk merefleksikan hasilnya. Apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki. Refleksi ini bisa dilakukan secara individu atau kelompok, dan hasilnya digunakan untuk meningkatkan praktik ke depannya. Dan yang paling terakhir, pendampingan oleh komite pembelajar. Guru tidak dibiarkan kerja sendiri. Komite pembelajar bertugas mendampingi implementasi strategi di kelas serta memberikan umpan balik yang membangun. Pendampingan ini sangat penting agar perubahan yang dilakukan benar-benar berdampak positif pada pembelajaran siswa. Manfaat PLC. Manfaat dari kegiatan PLC yang pertama, meningkatkan kemampuan pengajaran guru. Dengan adanya PLC, guru dapat saling bertukar pikiran dan berbagi pengetahuan tentang cara yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan mendorong prestasi siswa. Yang kedua, membangun hubungan yang kuat antar anggota tim. Pertemuan rutin dan saling berbagi fokus terhadap pengembangan pembelajaran siswa, PLC dapat membangun ikatan dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan satu sama lain. Yang ketiga, membantu guru mengikuti perkembangan alat penelitian dan alat teknologi baru untuk kelas. PLC dapat menjadi sarana global yang memudahkan guru untuk mendapatkan dan membagikan pengetahuan terutama dalam hal alat penelitian dan teknologi baru. Yang keempat, membantu guru melakukan refleksi. Dengan belajar dan menggali pengetahuan dari rekan kerja, dapat mendorong guru untuk mencoba praktik baru dan merenungkan cara yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan kemampuan pengajaran. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi Professional Learning Community atau PLC. Yang pertama, ada kurangnya kolaborasi efektif. Banyak guru mungkin tidak terbiasa atau bahkan tidak memiliki pengalaman dalam bekerja sama secara kolaboratif. Hal ini dapat menghambat proses pembelajaran karena kolaborasi yang efektif sangat penting untuk berbagi ide, strategi, dan juga praktik terbaik. Ketika guru tidak merasa nyaman atau bahkan tidak memiliki keterampilan untuk berkolaborasi, mereka mungkin enggan untuk berbagi pengalaman atau mencari solusi bersama, yang dapat mengurangi potensi inovasi dan perbaikan dalam pengajaran. Yang kedua, ada keterbatasan waktu. Banyak guru menghadapi tantangan dalam menemukan waktu yang cukup untuk berpartisipasi dalam pertemuan PLC.
dengan jadwal mengajar yang padat, tanggung jawab administratif, dan kegiatan lainnya. Guru seringkali kesulitan untuk menyisihkan waktu untuk kolaborasi. Keterbatasan waktu ini dapat mengurangi frekuensi dan kualitas pertemuan PLC, sehingga menghambat proses pembelajaran dan pengembangan profesional yang seharusnya terjadi dalam komunitas tersebut. Tanpa waktu yang cukup, guru mungkin tidak dapat terlibat secara aktif dalam diskusi dan kolaborasi yang diperlukan untuk meningkatkan praktik pengajaran. Tantangan selanjutnya yang ketiga yaitu keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Salah satu tantangan utama dalam implementasi PLC adalah keterbatasan infrastruktur. Tidak semua sekolah memiliki ruang diskusi yang nyaman atau akses teknologi yang memadai, seperti laptop, internet, atau proyektor untuk mendukung proses kolaborasi dan refleksi. Selain itu, materi atau sumber belajar yang menunjang kegiatan PLC juga seringkali terbatas. Kondisi ini menyulitkan guru untuk melakukan eksplorasi atau berbagi praktik baik secara maksimal. Yang keempat, kurangnya dukungan dari kepala sekolah dan pemimpin pendidikan. PLC tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dari pimpinan sekolah. Kepala sekolah yang pasif atau tidak memberikan ruang bagi guru untuk terlibat dalam kegiatan PLC akan menjadi hambatan besar. Dukungan ini bukan hanya soal izin waktu, tetapi juga soal motivasi, penyediaan fasilitas, dan pengakuan terhadap peran guru sebagai pembelajar. Pemimpin yang aktif mendukung PLC akan mendorong budaya belajar yang lebih hidup di lingkungan sekolah. Tantangan yang terakhir yaitu yang kelima, evaluasi dan monitoring yang tidak konsisten. Tantangan lain yang sering muncul adalah tidak adanya sistem evaluasi dan monitoring yang jelas terhadap kegiatan PLC. Tanpa memantau yang rutin, sulit untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar berdampak pada peningkatan kompetensi guru atau kualitas pembelajaran. Akibatnya, PLC bisa kehilangan arah dan menjadi kegiatan formalitas belaka. Evaluasi yang terencana akan membantu menjaga konsistensi dan kualitas dari proses PLC itu sendiri. Solusi dan rekomendasi. Dari tantangan-tantangan yang dapat terjadi tersebut, berikut solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, mengadakan pelatihan kolaborasi dan komunikasi antar guru. Pelatihan kolaborasi ini bisa bersifat pelatihan internal tentang kerja tim, peningkatan komunikasi, dan refleksi praktik pembelajaran. Selain itu, rotasi peran dalam tim juga dapat membuat seluruh anggota merasa terlibat dalam kegiatan. Yang kedua, menjadwalkan waktu khusus secara rutin dan terjadwal. Sisipkan pelaksanaan PLC dalam agenda mingguan atau bulanan yang sudah disepakati bersama. Gunakan sarana diskusi dan refleksi yang fleksibel, serta pembahasan dalam PLC fokus pada satu topik untuk mengefisiensi waktu. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan fasilitas yang ada secara optimal. Selain menggunakan perangkat sekolah yang ada, PLC dapat dilakukan dengan berkolaborasi antar sekolah untuk memperluas akses dan sumber daya. Yang keempat, memberikan pemahaman dan melibatkan kepala sekolah dalam kegiatan PLC. Dengan memberikan pemahaman dan melibatkan kepala sekolah dalam kegiatan PLC, dapat membangun rasa tanggung jawab dan memperkuat peran sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kelima, melakukan sistem evaluasi sederhana dan terjadwal. Sistem evaluasi yang sederhana dan terjadwal ini dilakukan untuk mengukur dampak positif dan mengembangkan kegiatan PLC selanjutnya. Oke teman-teman, pemaparan materi dari kelompok kami sudah selesai. Apakah dari teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kelompok kami? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Professional Learning Community atau PLC adalah pendekatan kolaboratif yang efektif untuk meningkatkan profesionalisme guru dengan struktur kegiatan yang terencana, mulai dari pertemuan rutin, berbagi praktik baik, hingga refleksi. PLC membantu menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan di sekolah.
Meski bermanfaat, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan seperti keterbatasan waktu, fasilitas, serta dukungan kepemimpinan yang belum optimal. Maka dari itu, solusi seperti pelatihan kolaboratif, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan kepala sekolah sangat penting untuk mendukung keberhasilan PLC. Secara keseluruhan, PLC bukan hanya kegiatan, tetapi gerakan perubahan menuju pembelajaran yang lebih baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.